Guys, halo nama saya Rizky. Di konten kali ini gue mau nge-share sih. Sebenarnya tuh gue mau ngebersihin kandang kucing. Jadi di bulan ini, di minggu apa sih? Di bulan-bulan ini tuh gue lagi merawat kucing, guys. Gitu. Jadi gue sama Fitri baru punya kucing. Jadi gue nge-adopt kucing ini tuh baru di bulan-bulan yang lalu. Dan kucing ini, guys, dalam pas pertama kali kita adopt itu dalam keadaan sakit. Jadi kayak kupingnya kena scabies atau berjamur gitu. Terus di sininya merah-merah, di bawahnya pokoknya dalam keadaan lagi sakit gitu. Terus akhirnya gue sama Fitri itu memutuskan untuk mengadop kucing tersebut dan kita beri nama Milo. Dan pas pertama kali adop kita langsung bawa ke dokter dan yap, sudah menjelang 3 bulan gue merawatnya dan gue langsung kasih lihat aja kucingnya nanti seperti apa, guys. Pokoknya nanti gue mau kenalin Milo dan first time baru pertama kali masuk video. Dan kalau kalian mengikuti channel di Instagram gue, pasti kalian udah pernah lihat kucingnya seperti apa gitu, karena gue suka nge-story gitu. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lama, lanjut aja langsung kita ke Milo, guys. Dan guys, ini dia Milonya. Dan dia tuh belum dimandiin. Biasanya tuh dia mandi seminggu sekali atau 2 minggu sekali sih. Dan lihat, gue baru ngeliat kandangnya udah 2 hari gue nggak lihat dia karena sibuk kerja. Jadi sorry to say. So lihat kandangnya lumayan berminyak banget tuh kandang dia tuh, pasti kotor gitu. Kotor banget lah, pokoknya dia tuh kadang harus dirutin 2 hari sekali atau bahkan sehari sekali harus dibersihin gitu. Dan yap, ini dia Milonya, guys. Milonya itu lihat, dia tuh jenis Persia tapi hidungnya pesek, jadi Persia pesek. Tapi bahasa latinnya nggak tahu apa, nanti lupa gue cantumin aja. Jadi itu dia look this. Dan yap, dia tuh sudah membaik. Lihat kupingnya sudah mulai membaik. Dan tadi tuh bulunya pendek, tadi tuh dia lebat, ada di video gue cantumin. Dia tuh lebat seperti yang ada di foto. Dan sekarang kenapa? Karena pas pertama kali diadop langsung dibawa ke dokter, dia inian, guys, langsung dicukur. Wow. Jadi tuh Milo tuh sempat botak dia. Dan yap, sekarang lumayan membaik. Jadi gue membersihkan kali ini, nanti gue kasih tahu gue membersihkannya dengan apa, dengan tools-toolsnya seperti apa. Lihat, bulunya udah mulai rontok nih, guys. Sudah, nah mungkin nanti ini gue mau ngasih tahu tools apa yang mau gue kasih tahu buat nggak bersihin Milo gitu. Jadi yang pertama ini ada, pasti ya kalian kalau punya kucing terus punya tisu basah, apalagi buat kadang mungkin kan kucing tuh mandi setiap hari, guys. Jadi kayak harus ngebersihin matanya. Sedangkan Milo ini kan dia jenisnya Persia pesek. Jadi kan kalau kalian tahu Persia pesek tuh kalau dia setiap hari tuh dia pasti punya belek di matanya sini. Jadi tuh dia harus dibersihin menggunakan ini. Kadang dia juga bersihin sendiri sih pakai lidahnya. Jadi kan kita bantu, harus bilang juga tisu basah ini bermanfaat kalau mau kadang gue ajak main ke kamar. Jadi kadang kayak kakinya dibersihin dulu, terus kayak bokong pantatnya tuh harus dibersihin juga gitu. Dan ini dia yang pertama. Dan yang kedua itu pasti ada tisu yang kering gitu. Nah kan kayak harus yang kering-keringnya pasti punya sih gitu. Dan lu mau tahu, gue punya ini juga, ini pasti punya banyak, yang gak cuma satu ini doang, gila. Jadi kayak buat ngestok gitu. Terus itu untuk kebersihannya. Dan di sini gue juga punya dari Bye Bau. Anjing, nggak apa-apa deh. Ini gue salah satu rekomendasi sih kalau buat di litter boxnya gitu. Kalau buat ngilangin bau pakai ini sih gitu. Jadi bisa disemprot, semprot mah ini. Kalau semprot gini karena ini baunya lavender, kalau ini baunya jeruk gitu. Dari Bye Bau. Kalian kalau mau beli bisa aja langsung cari di Shopee aja lah gitu. Gua nggak cantumin link pokoknya ini. Dari Bye Bau lumayan bikin pasir nggak lembab, sama ya bikin gak bau gitu. Kalau kalian yang suka kucing tapi nggak suka baunya, pakai ini cocok. Dua itu ya. Terus untuk obat-obatannya gue juga ini dari dokter ya. Dari dokter susah banget, jauh banget.
Ini ada salep KBS-nya. Jadi ini 2 hari sekali dari dokter. Udah kayak manusia nggak? Disalepin terus ya. Biar tuh kuping sama koreknya koreng-koreng kayak biasa tuh pada jatuh gitu, pada hilang gitu. Jadi disalpin ini dari dokter. Terus juga ini kalau dipanggil gak budek nih. Milo kalau dipanggil gak budek ini tuh namanya tetes telinga gitu guys buat ngebersihin juga dari dokter anjir. Jadi lumayan jadi Milo tuh check up ke dokter itu kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali gitu. Terus ini juga ada fish oil udah berantakan dan sering dipakai gitu. Jadi visual ini bagus untuk bulunya guys, jadi biar bulunya tuh cepat numbuh gitu. Dan kalau untuk makanan Milo, capek guys ngomong mulu, gue pakai Mr. Fat karena Mr. Fat ini lumayan bagus, dan gue pakai yang T2 itu ukurannya 1 kilo. Dan ya ini bagus untuk bulu sih, nggak tahu ya. Dan yang kedua gue juga pakai Whiskas. Dan kenapa gue beli Whiskas? Karena lagi promo. Jadi gue pas itu gue ke hari-hari, terus gue nemuinnya lagi promo guys. Jadi ya gue beli aja ya gak? Ukurannya 1,1 lumayan ya, buat nggak stok gitu kalau beli yang kecil boros. Jadi gue tim yang suka makanan kering kayak gini dibanding makanan basah, karena ya sebenarnya Milo nanti saya beli. Jadi karena kalau kayak makanan basah tuh jarang sih gue mengasihnya karena bau anjir. Kalau makanan basah tuh kalau udah nggak habis nih Milo, itu sama dia nggak dimakan terus jadi bau gitu. Mungkin itu aja tools dan makanan Milo yang gue punya gitu. Mungkin kalau ada kurang tolong kasih tau guys di komen. Gue harus beli apa gitu buat keseharian ya. Apalah pokoknya. Lanjut aja ke kandangnya dia guys. Dan ya gue baru mau bersihin dia tapi dia lapar gitu. Lihat sama nyokap gue dikasih air putih banyak banget, jadi kayak biar dia makan dulu dan gue mau bersihin nya dia. Dan biar dia makan sambil gue mau pindahin dia, siapin kandang kecilnya buat ini. Jadi itu dia belum sering boleh keluar karena ya itu biar jamurnya nggak nambah lagi, dan biar dia tetap makin sehat gitu. Jadi dia kalau keluar tuh dia dijarang-jarangin gitu guys, nggak setiap dilepas banget gitu. So langsung aja gue mau bersihin kandangnya dia, dan setelah dia makan mungkin gue mau pindahin dia ke kandang gitu, kandangnya kecil guys. Oke, yuk lanjut aja. Dan gue mau ambil pasirnya, gue lewat sini mau dicopot, ambil liter boxnya, terus sama mindahin Milo ke situ kandang kecil sementara aja gitu, antara gue bebasin atau di situ aja. Oke, dan gue juga mau narik selang buat kesini nanti. Oke, stay tune terus dan let's check it out. Oke, di sini kita langsung aja nyalain air pakai keran, kita bersihin liter boxnya ini biar dia bersih. Lupa nih, pasti dia ada yang berkerak-berkerak. Sekarang gue udah mencuci ini semua dan udah bersih. Sekarang tuh tinggal dikeringin, dan juga kandangnya juga udah tinggal dikeringin pakai tisu aja. Karena kalau kalian punya lap ya lap aja pakai lap kering. Cuma karena gue udah terlanjur buat tisu, jadi ya udah kita buat pakai tisu aja dulu. So kita sambil bercerita aja dengan sambil mengalap.
Jadi kenapa harus dilap lagi? Karena tuh masih ada pasti kotor-kotoran yang setelah kalian bersihkan gitu. Even gue bahkan juga bahkan pakai susu basah buat ngelapnya lagi, ya bersih maksimal gitu. Jadi kenapa kandang kucing itu harus dibersihkan di setiap hari atau 2 hari sekali atau minimal sehari sekali sih? Karena biar kucing kita tuh sehat, nggak kena jamur dan nggak kena apa, nggak kena penyakit. Dan juga kucing itu kayak manusia guys, dia tuh juga bisa demam gitu. Jadi kita harus merawat kucing kita sendiri. Terus juga Milo paling nanti kita bakal sterilin dia dulu karena dia belum steril. Jadi kemungkinan besar kalau kata dokternya ya, kata dokter Milo tuh tunggu tunggu dia sembuh total baru bisa di steril. Jadi kemungkinan besar nanti kalau kandangnya dan Milonya gue mau taruh rumah, tunggu dia di steril sama udah sehat semuanya gitu, gak ada sakit-sakit lagi. Oke, mungkin gue juga mau ngelap bagian kandangnya deh. And so jadi nih pasir udah gue ganti, sedangkan tapi gue lupa naruh ini nih bye baunya, gue singkirin dulu akhirnya. Ini udah gue pasirnya sendiri aja tuh udah wangi guys gitu, tapi biar wangi maksimal ya anjay, biar kucing kita nyaman, kita juga pakein ini bye bau, disemprot sampai merata sih, ngerasa secukupnya aja tuh udah wangi gitu. Tadi aku cukup awet juga sih, ini sebulanan masih sisa segini, jarang dipakai sih. Gitu, jadi kita aduk lagi merata gitu biar wangi ya. Oke, kita taruh di dalam kandangnya dan makanannya langsung kita taruh dulu dan tahan. Ya, litter boxnya udah bersih, kandangnya juga udah kering, nanti tinggal makanannya aja nih, udah buat cuci. Ya, biasa taruh di sini aja udah. Oke, nanti gua lanjut mau bersihin Milonya. Di sini mau bersihin sedikit mukanya Milo dan kakinya, karena gua ngeliat pasirnya tuh sedikit banyak apa, ada dia nginjak pasirnya terus jadi kayaknya kotor deh sama belakangnya dia di sini. Jadi kenapa gua kandangin gini, karena tuh dia biar nggak banyak berontak aja sih, jadi kayak udah diginiin aja, udah tuh dirjai. Nah kayak gini kan ya nggak banyak gerak terus terbatas sih kan. Sini kita bersihin pakai sabun. Kau jangan lari. Terus bulunya juga banyak masih pada rontok, mungkin nanti gue bakal konsul, jadi gue bakal bersihin dia dulu. Mungkin kalau untuk mandi, mungkin gue nanti bakal mandi dia di hari Sabtu atau di hari Kamis. Biasanya dia mandinya 2 minggu sekali, atau kadang kalau udah mau tebat baru seminggu sekali, tapi nggak disaranin sih untuk seminggu sekali. Biasanya tuh gue minimal 2 minggu sekali gitu. Oke, jadi gue bersihin dia dulu guys. Baik Mila. Dan yap, Milo udah bersih, kandangnya juga udah bersih, tuh lihat udah ada kerak-kerak keringatnya dia, dan litter boxnya juga udah dibersihin, ada ganti pasirnya, dan lihat dia makan. Itu dia susah banget dikendaliin aja, langsung kabur ke kandangnya, dia udah giring kanan aja. Dia berdarah. Lumayan ya, lihat sedikit berkeringat. Ya menurut gua itu aja sih kesibukan gua di hari libur ini. Lumayan bersihin kucingnya tuh nggak semudah yang kalian kira, dan ya kalau emang kalian suka sih bakal mudah-mudah aja gitu, dan suka membersihin gitu. Mungkin karena Milo juga belum bau tangan banget, maksudnya kalau kayak dipegang tangan tuh dia masih kenal, jadi langsung aja check it out. See you the next video guys. Thanks for today.